Terus seperti misalnya kasus Tom Lembong, Bapak Tom Lembong gitu ya, yang dimana buktinya belum cukup kuat, tetapi dengan dalil dasarnya dianggap untuk oh ini untuk mempercepat penegakan korupsi supaya memperbaiki IPK sebagai komitmen pemerintah terhadap nawacita gitu misalnya Prof kemarin. em, itu tetap dilakukan gitu padahal bukti belum cukup kuat. Nah, pendapat Prof sendiri dengan kasus semacam itu yang juga cukup rame ya Prof, penangkapan beliau gitu ya. Itu seperti apa ya Prof gitu ya? Apakah itu dibenarkan gitu? Mungkin satu lagi Prof terkait IPK tadi. Tadi Prof juga sampaikan bahwa di zaman Orba itu relatifly memang penangkapan masih jarang. Saya setuju. Nah, tapi itu juga dijadikan dasar dalil Prof beberapa pendapat di medsos terutama bahwa itu juga menyebabkan akhirnya IPK kita di 5 tahun terakhir itu menjadi turun gitu ya, Prof. Dari yang tadinya sempat di peringkat 85, kalau saya nggak salah di tahun 2019, terakhir itu malah jadi turun melorot 110 dari 180 negara. Nah, itu alasannya karena memang penangkapan di Indonesia meningkat, jadi IPK-nya juga menurun. Apakah pendapat itu benar gitu ya, Prof? Karena di medsos itu, terutama kalau laporan akhir tahun itu jadi sering dipakai dasar itu oleh para PR. Saya nggak tahu ya, mungkin untuk PR pemerintah atau PR manapun gitu ya, bahwa dasarnya ya IPK menurun karena penangkapannya banyak, kasus yang terungkap banyak. Beda zaman Orba, nggak ada yang berani sama Pak Harto gitu ya, Prof. Sehingga IPK-nya juga terjaga. Nah, itu benar nggak sih, Prof, gitu? Mohon advice-nya gitu. Mungkin itu, Bu. Mohon maaf kalau agak banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Silakan Prof. Mahfud untuk langsung saja menjawab. Ya, singkat. Terima kasih tentang menurut saya fenomena flexing itu kalau itu menyangkut pejabat itu menurut saya membuktikan kegagalan negara untuk mengendalikan pejabat dari korupsi. Tapi kalau menyangkut orang swasta enggak apa-apalah. Kan kita dulu merdeka kan gitu agar orang juga yang mau bermewah-mewah silakan bermewah-mewah asal berdasar aturan hukum dan menurut usahanya sendiri. Tapi kalau untuk aparat itu tidak boleh karena kecuali ada ukuran-ukuran yang sudah dimiliki, ada sejumlah harta yang dimiliki sebelum menjadi pejabat. Itulah sebabnya ada zaman reformasi itu kita lalu membentuk LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu kan biar tahu. Nah, ini sekarang enggak ada efek dari sebuah LHKPN yang sifatnya proaktif dilakukan oleh pemerintah. Saya tunjukkan satu kasus yang dimana seseorang ini sekarang sudah dipenjarakan. Itu baru ketahuan kalau korupsi sesudah anaknya menabrak orang lain, menambara anak lain, dan minta damai. Dan dilayani oleh polisi semula untuk damai. Mau dipakai apa? Pasal kelalaian. Saya datang ke rumah sakit, nggak bisa kayak gini pasal kelalaian. Ini harus pembunuhan berencana atau pembunuhan yang memang dilakukan dengan sengaja. Upaya pembunuhan dan penganiayaan berat waktu itu. Nah, itu kan kemudian anak ini kan terekam bahwa dia punya mobil sekian setiap hari mobilnya ganti-ganti peristiwa ini lalu ditanya itu anaknya siapa sih, saya bilang itu anaknya apa ini pejabat punya menteri punya kekayaan sebesar itu hanya eselon 3 gitu. Lalu saya tanya ke ke PPATK karena saya ketua tim PPATK ketua nasional komisi itu. Nah, saya tanya PPATK itu hartanya berapa sih itu? Kok anaknya punya kayak gini? Pak, ini orang ini sudah kami laporkan punya masalah pencucian uang di Kementerian Keuangan sejak tahun 2009. Nggak ada yang menindak, udah dilaporkan, dan ditindak. Baru ada kasus itu terungkap. Lalu dicari hartanya ketemu di mana-mana. Itu pun yang apa namanya bisa dikejar. Ada yang mungkin sudah dicuci kita nggak tahu juga. Nah, itu flexing. Nah, oleh sebab itu bagi saya eh, apa pengawasan terhadap perkembangan harta kekayaan pejabat sesuai dengan profilnya itu harus itu diperketat. Oleh sebab itu kita dulu ngajukan undang-undang perampasan aset, ngajukan rancangan undang-undang tentang pembatasan belanja uang tunai. Itu agar terkontrol setiap uang masuk dari mana, keluar ke mana. Gitu. Kan itu kan gitu. Kalau ada diduga korupsi, sebelum ada putusan final rampas asetnya. Sebelum lari. Karena itu perkara itu kadang-kala ada korupsinya, orangnya lari. Lalu hartanya ngambang.
Sampai akhirnya kasusnya hilang, ganti pejabat, tidak diproses lagi. Nah, sekarang kita ajukan undang-undang perampasan aset dan orang kalau mau belanja, ya pakai uang, pakai bank gitu. Saya mau kirim uang ke Mas Sudirman. Nih, saya kirim uang sekarang 5 juta. Dari rekening nomor berapa ke nomor rekening nomor berapa. Nah, karena kalau tidak ada ini, itu batasnya 100 juta ya, yang di dalam RUU itu. Kalau saya kirim 150 juta, dari rekening saya nomor berapa, bank di mana, untuk apa, dan rekeningnya Pak Sudirman apa. Sehingga nanti bisa dicek, Anda dapat uang ini dari mana, untuk apa, di situ kan tertulis. Nah, sekarang ini korupsi, karena Anda pakai undang-undang pembatasan belanja itu, orang bawa berkoper-koper uang, tukar tas di pesawat, yang satu berisi kertas, satu berisi uang, dolar, tasnya sama lalu ditukar di atas. Yang satu hakim nerima yang 5 uang, yang nyuap itu nerima tas koper yang hanya isinya kertas. Kertas kosong, kertas koran bekas gitu. Nah itu flexing itu juga gaya hidup yang tidak baik lah kalau dianut. Tetapi kalau dikaitkan dengan pejabat seperti itu. Bagi saya Mbak, yang kasus Tom Lembong itu, ya saya lebih cenderung ingin mengatakan politisasi dulu. Politisasi. Politisasi itu beda dengan kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu orang tidak melakukan perbuatan salah, dicarikan pasal agar menjadi salah. Itu kriminalisasi. Kalau politisasi itu dipolitisir. Seperti ini saya lihat yang Tom Lembong ini loh. Tom Lembong membuat itu sudah lama. Seumpama pun salah, kenapa kok dibiarkan? Nah, sesudah Tom Lembong ada 4 menteri lagi yang melakukan hal yang sama. Nah, itu yang menurut saya lebih sekarang ini politisasi, belum kriminalisasi. Tapi kita lihat perkembangannya, gitu. Apa benar itu politisasi atau kriminalisasi? Kalau hukum itu benar, mestinya dari Tom Lembong itu akan berjalan ke berikutnya. Kalau hukumnya benar, paling tidak dijelaskan. Berikutnya mengeluarkan juga, tapi enggak. Ini dasarnya kan begitu. Nah itu belum ada penjelasan. Apalagi yang Tom Lembong itu unsur kerugian negara belum diumumkan, bukan belum ketemu. Bahwa dia memperkaya orang lain, iya. Melanggar aturan, iya. Mungkin ya, karena katanya ada kebijakan resmi waktu itu tidak boleh dan sebagainya. Seperti dikatakan oleh Rike di DPR. Tapi kerugian negaranya apa? Nah kita tunggu ini perkembangannya. Terakhir, tentang turunnya. Karena banyak OTT, banyak ditangkap, maka berarti korupsi di tempat kita itu banyak sehingga indeks persepsi korupsinya turun. Saya kira enggak. Tidak mesti kalau kok semakin banyak orang ditangkap dalam 5 tahun terakhir ini, sehingga lalu TII misalnya, Transparansi Internasional Indonesia itu yang mengumumkan kok turun terus. Itu karena banyak penangkapan. Saya kira enggak, ada ukuran-ukuran yang objektif. Nanti Pak Sudirman yang pernah memimpin TII ini, Masyarakat Transparansi Indonesia dulu Pak Sudirman, tidak salah, bersama Prof. Kusnadi. Itu bisa menjelaskan ukuran-ukuran SIGI internasional tentang korupsi itu tidak sembarangan, bukan lalu kalau banyak ditangkap lalu kesimpulannya berarti korupsinya banyak. Enggak, bisa saja karena banyak ditangkap berarti penegakan hukumnya banyak, bisa begitu. Tentu itu ada ukuran-ukurannya, tidak bisa disimpulkan sepihak begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit.